Menteri Perdagangan ini diminta impor gula malah jadi tersangka kasus korupsi. Loh, jadi kebijakan impor gula itu atas permintaan siapa? Kok bisa sih Tom Lembong diundang jadi saksi kasus korupsi malah kena prank masuk penjara? Ternyata 9 tahun yang lalu beliau hanya meneruskan kebijakan impor dari menteri sebelumnya. Dan menteri-menteri sebelum dan setelahnya juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar nilai impornya. Hal ini juga dikritik keras oleh Bu Rike di DPR karena merugikan petani. Tapi kok kata Pak Surya Paloh nggak ada angin, nggak ada hujan, Tom Lembong doang yang masuk penjara? Ini terjadi karena ada orang yang melapor setelah ada kejadian Tom Lembong menyinggung soal penjilat. Katanya penjilat itu menjerumuskan pimpinan. Saya suka bilang, ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat. Ya, karena penjilat itu menjerumuskan, pimpinan-pimpinan kita, ya, ke arah yang salah. Terus apakah terbukti kalau merugikan negara 400 M? Tidak ada bukti aliran dana masuk ke kantong Tom Lembong, dan 400 miliar hanyalah potensi kerugian dari selisih harga gula yang dijual pihak swasta lebih tinggi daripada yang dijual pemerintah. Jadi ini bukan kerugian langsung. Tapi kan Kejagung berhak menyelidiki Tom Lembong karena kekayaannya mencurigakan. Masa harta 100 miliar tapi nggak punya rumah dan mobil, kan aneh. Menurutku, dia menganut prinsip keuangan modern seperti Elon Musk, di mana dia lebih suka hidup sederhana dan memilih aset yang mudah dicairkan seperti saham. Karena nggak mau bertambah kaya, harta Tom Lembong ini juga nggak pernah naik. Loh, jadinya Kejagung salah tangkap. Emang dibayar berapa sih Kejagung sampai punya koleksi jam miliaran? Kalaupun bayarannya besar, mereka selalu mengelak. Misalnya jam 1 miliar dibilang harganya 4 juta beli di pasar. Jadi siapa yang nyuruh impor gula? Kok bisa sih saat kelebihan gula bukannya diekspor, malah kebalikannya diimpor? Inilah bahayanya kalau punya ijazah palsu. Makanya pengacara Pak Tom Lembong juga menegaskan kalau impor gula itu atas perintah Presiden dan juga Menko Perekonomian. Dan ini juga sudah berhati-hati karena melibatkan polisi dan TNI yang menjadi saksi, karena gula itu juga untuk koperasi mereka. Dan ini nggak cuma gula aja ya, coba lihat video ini. Kita ini sebenarnya sudah surplus. Kenapa pertanyaannya, kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Next kita review kasus apa lagi, coba follow dulu.